Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pemrograman pada Arduino Uno. Jadi sekarang topiknya tentang counter. Kalau sebelumnya kita memprogram counter menggunakan code Fashion AVR, sekarang kita memprogram counter menggunakan software Arduino IDE. Nah, jadi ini rangkaiannya. Jadi seperti yang tadi ya. Terus ini adalah portnya terhubung ke T1. Jadi kita menggunakan timer 1 ya. Menggunakan counter pada timer 1, T1. Ini push buttonnya. Ini LCD-nya dihubungkan sesuai dengan programnya. Nanti programnya disesuaikan dengan aplikasinya. Dan di sini saya kasih LED di port A5 ya. Dikasih LED. Fungsinya untuk apa ya, nanti sebagai pembanding. Nah, kita lanjut aja di program. Jadi library LCD kita sertakan, liquid crystal LCD sesuaikan dengan portnya, port yang di Arduino. Data berupa integer 0 awalnya. Void setup, LCD begin, LCD set cursor, LCD print, delay, LCD clear. Oke. Nah, sekarang kita setting sebagai input. Jadi port D5 sebagai input. Nah, jadi programnya bisa seperti ini, pin mode 5 input. Nah, atau kalau pakai pemrograman pada code Fashion ya, DDRD DDD5 0. 0 itu berarti dia sebagai input. Port D5 0. 0 itu berarti dia dihitung ketika falling atau rising. Kalau ini di setting 1, berarti dia dihitung ketika tombol ditekan. Ketika tombol ditekan, dia dihitung. Lepas nggak dihitung. Tapi kalau ininya settingannya 0, maka ngitungnya adalah ketika dia proses turun dan proses naiknya. Nah, gitu, falling atau rising tadi ya. Oke, atau bisa pakai pin mode 5 input gitu aja ya. Atau bisa pakai pin mode 5 input. Ini kan terhubung sama pin 5 ya ini. Oke, terhubung dengan pin 5. Jadi bisa ditulis pin mode 5 sebagai input seperti materi sebelumnya, materi tentang push button. Terus pin mode 19 output. Jadi ini bisa ditulis, ini kan port C5. Bisa ditulis DDRC sama dengan DDC5 1. 1 itu sebagai output. Kalau 0 itu sebagai input. Jadi outputnya 1. Sebagai output maka disetting 1 DDC-nya. DDR-nya. Port D-nya disetting 0. Berarti ketika tidak aktif dia akan mati. Atau juga bisa menggunakan pin mode 19 output. Tuh, 19 itu dapat dari mana? Jadi urut pinnya 0 sampai 13 ya. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi A5 itu pin 19. Pin nomor 19. Atau bisa kita tulis juga seperti ini. Pin mode A5 sebagai output. Ya, A5 sebagai output. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Terserah penulisannya. Jadi saya menggunakan DDR dan port D ini supaya mengingatkan kembali cara men-setting input dan cara men-setting output. Oke, habis itu di void setup-nya, nah ini adalah counternya. Kita ambil. Nah, ini. Kita menggunakan timer 1, T1 pin falling at G. Jadi kalau di video sebelumnya saya menggunakan rising at G, tapi ternyata di kasus menggunakan push button ini lebih cocok pakai falling at G. Jadi ketika ditekan dia langsung menghitung. Ketika ditekan dia langsung menghitung. Maka saya ubah menjadi falling at G ya. Ini jadi kita copy aja ke program ini ya. Paste. Nah, ya, paste. Yang TTCR1A sama TCNT itu 0 semua, jadi bisa dihapus. Yang ada nilai satunya adalah ini aja ya, TCCR1B. Oke.
Nah, ini pemrogramannya data sama dengan TCNT 1L. Kalau menggunakan timer 0 berarti TCNT 0 gitu aja. LCD set cursor 00, elektrohitung dan data. LCD print data. Nah, oke, sudah kita running. Kita compile. Tersimpan di sini. Sudah kita masukkan ke dalam Arduino. Kita running. Oke. Jadi ketika ditekan dari ini kan ketika tidak ditekan dia terhubung dengan VCC, artinya dia nilainya 1. Ketika ditekan dia terhubung dengan ground. Ketika ditekan dia terhubung dengan ground ya. Nah, biru semua terhubung dengan ground. Jadi kalau tidak ditekan 1, kalau tidak ditekan 1, kalau ditekan dia 0, artinya dia falling. Nah, nilainya 1. Ketika dari atas ke bawah, dari 1 ke 0 dia langsung pindah 2. Ketika dilepas dia tidak hitung ya. Sudah saya ubah berbeda dengan yang CodeVision sebelumnya ya. Jadi ketika 1 ke 0 falling dia langsung berubah. Ketika ditekan dia langsung berubah. Ketika dilepas dia nggak berubah. Nah itu. Terus counter yang di program ini berbeda dengan counter yang digunakan misalkan ketika kalian searching di Google. Kenapa? Karena yang saya gunakan menggunakan counter interrupt. Apa bedanya? Apa bedanya dengan counter biasa? Nah, jadi misalkan kita menyalakan LED di pin 19 yang tadi ya, kita nyalakan LED di pin 19. Oke. Nah, jadi kita running. Ini LED-nya nyala. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Terus kita 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7 tambah 4, 11. Nah, coba kita ulangi. Jadi ketika digunakan program lainnya, ketika kita menggunakan program lain, misalkan menyalakan LED, kalau pakai counter biasa dia akan hilang, perhitungannya akan hilang. Tapi kalau pakai counter yang interrupt seperti ini, maka perhitungannya akan lanjut. Nah, kita langsung coba 1, 2, 3. Nah, 2 ya. Jadi tersimpan 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi walaupun tidak berubah, ketika waktunya dia untuk muncul akan berubah. Nah, jadi seperti itu, tersimpan 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 31, 32. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi walaupun ketika ditekan terus, walaupun di sini tampilannya tidak berubah, tapi ketika sudah waktunya untuk tampil dia akan berubah. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini ada delay-nya. Jadi yang mempengaruhi program itu adalah delay di sini. Nah, kalau program yang counter biasa tidak akan tersimpan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau searching di Google, biasanya program counter adalah seperti ini. Nah, ini sama butonnya data 5. Oke. Data 5. Oh, data itu pinnya ya. Pin 5 yang kita gunakan di sini adalah pin 5. Oke, pin 5. Jadi pin 5, oke. Count 0, count adalah tempat untuk menghitung, sama semua. Nah, kalau untuk counter biasa, pin mode data input. Nah, deklarasinya sama seperti ini ya. Jadi sama seperti ini, pin mode 5 input. Atau kalau bingung,
Ini nggak usah aja, langsung jadi pin mode 5 sebagai input. Nah, oke. Sama seperti sebelumnya pin mode 5 input, tapi di sini tidak ada, dan pin mode 19 sebagai output. Tapi di sini tidak ada interupsinya, tidak ada ininya. Oke. Terus if button low, jadi ketika tombol ditekan kan low. Ketika tombol ditekan dia low, maka dia menghitung count-nya nambah 1. Delay. Ketika tidak ditekan maka tidak akan berubah. Terus kita isi dengan nyalakan LED. Nah, coba kita running. Button, oh ini maaf. Nah, ini 5. Jadi pin yang digunakan untuk push button ada 5. Button diisi digital red 5 ya. Jika button sampai dengan low maka nambah ya. Pin 5. Oke. Kita compile. Sudah. Kita coba. Ini aja. Jadi ketika ditekan dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena kurang pas waktunya, karena terinterupsi oleh delay pada LED ini. Beda menggunakan, kalau seharusnya bisa berubah suatu saat ya. Nah ini 1 ya. Tapi ditekan-tekan nggak berubah-ubah ya. Kadang-kadang berubah. Kenapa? Nah 2. Padahal saya nekannya udah berkali-kali. Tapi karena programnya tidak menggunakan program interupsi, jadi walaupun ditekan datanya tidak tersimpan di TCNT. Nah, jadi datanya tidak tersimpan di TCNT. Di sini tidak menggunakan TCNT, tapi cuma tersimpan di button saja ketika ditekan ya. Digital red itu berarti ketika ditekan ya. Nah, gini ya. Ini perbedaannya antara menggunakan counter interupsi yang sebelumnya dengan counter tanpa interupsi. Ya, datanya ada yang hilang ya. Walau perintahkan berkali-kali naiknya cuma 4 ya. Beda dengan counter interupsi tadi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan dipelajari perbedaannya lebih lanjut. Nah, jadi yang kayak delay, timer yang sebelumnya yang saya jelaskan itu menggunakan interupsi semua. Jadi kalau interupsi berarti tidak terpengaruh oleh delay pada program utama. Program utama itu apa? Program yang di dalam loop ini. Tidak terpengaruh oleh program yang dalam loop karena kita menggunakan interupsi. Nah, demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.